Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bahjia SPD. Saya adalah guru geologi di SMA Negeri 1 Makassari, Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi-materi gen dan DNA di kelas 12. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat hari ini kita kelas. Semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memimpin doa ini, ketua kelas pimpin doa dulu. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Sudah kita berdoa, baiklah kita sebelum kita sudah berdoa, kita absen dulu melihat kehadiran kalian hari ini. Apakah ada yang tidak hadir ya? Ya, hari ini kita pembelajaran ya, hari Selasa tanggal 5 Desember ya 2023. Hari ini ada yang tidak hadir enggak? Ya, berapa orang di sini? Ya, 2 orang yang tidak hadir. Nah, siapa namanya? Ya, di sini tidak hadir namanya Dahlia ya, Dahlia satu. Yang keduanya siapa? Ya, Akmal yang keduanya. Berarti satu perempuannya Dahlia, yang satunya Akmal. Berarti dua orang yang tidak hadir. Sebelum kita melangkah pembelajaran, kalian lihat dulu kalau ada yang sampah-sampah. Lihat dulu kiri kanannya, di bawah meja, itu di dalam-dalam meja di bawah itu lihat dulu ada sampah apa. Dan lagi kalian kalau ada yang tidak rapi bajunya, rapikan dulu, masukkan dulu ya. Ya, baju, terus kalau ada yang sampah kiri kanan juga. Ya sudah. Ya sudah. Di sini ada kita absesi dulu untuk tanya jawab di sini. Yaitu apa itu dulu kromosom ya. Ada yang bisa semuanya? Kromosom itu apa ya? Ketua kelas. Kromosom itu adalah sebuah molekul DNA. Ya, sebuah molekul DNA yaitu. Ada yang lain lagi menambahkan atau ya silakan. Seperti benang-benang, boy. Ya, seperti benang-benang. Ya, tambahan lagi ada yang lain, perempuannya lagi satu. Ada. Sekretarisnya mana? Terdapat di dalam inti sel. Iya, tambahan terdapat di dalam inti sel ya. Baiklah. Ya, oke. Ada 3 jawaban sudah dirangkum. Begitu kita jelaskan dulu apa itu kromosom. Kromosom itu adalah struktur seperti benang-benang menempel yang terdapat pada inti sel. Nah, itu jadi untuk penjelasan kromosom ya. Terus ini lagi Ibu menanyakan ada 2 ya jenis kromosom. Sebutkan apa saja kemarin? Ya, yang lain Pak adakah menambah lagi? Ya, ada 2 saja ya. Jadi itu ada 2 jenis kromosom, yaitu yakni ya autosom dan gonosom ya tadi itu. Ya sudah kalian sebutkan ya ada 2 kromosom, yakni autosom dan gonosom. Jadi sini hari ini kita akan mempelajari tentang DNA dan gen, yaitu yang kita pelajari nanti lewat video, lewat nanti kalian melaksanakan LKPD-nya. Ya di sini lagi untuk pembelajarannya di sini supaya tahu ya. Tujuan pembelajaran di sini itu melalui pembelajaran dan problem based learning, peserta didik dapat itu ada 2 ya. Pertama, itu dapat memahami gen. Yang kedua, itu menjelaskan struktur DNA. DNA menjelaskan struktur DNA itu kita ketahui ada 2 itu nanti ya kita jelaskan. Teknik penilaian dulu teknik penilaian ini ada 4 teknik penilaiannya. Itu ada sikap ya, persentase, LKPD dan tertulis. Ya kalau sikap ini kan ya sikap ini kita jelaskan untuk mulai pembelajaran bagaimana sikap kamu kalian untuk menerima pembelajaran dan sampai mulai awal sampai terakhir ya, sampai penutup pembelajaran
tetap kalian konsentrasi ya. Semangat. Dan lagi untuk presentasinya nanti, artinya presentasi itu begitu nanti ada dibagikan ya LKPD-nya. Jadi nanti setelah selesai kalian menjawab di LKPD, nanti kalian presentasikan ke muka ya, per kelompok. Kan nanti per kelompok, kelompoknya kan tadi ada 5 ya. Ya kelompoknya ada 5, satu kelompok tadi ada 4 orang ya. Nah baiklah. Untuk terus lagi yang terakhir nanti ada tes tertulisnya. Dari situ ada tes tertulisnya. Siap untuk belajar ya tentang DNA dulu. Ya. Itu kalian dulu perhatikan ini ada videonya ya di sini tentang pernah kamu mendengar ya kos bayi tertukar yang baru-baru ini ya heboh di dunia ya. Coba ayo kita simak beritanya sama-sama ya di sini. Ya. Ya silakan. Bersama saya Jihan Novita. Saudara mengakui seorang ibu terhadap anaknya sangatlah kuat. Begitu pula yang dirasakan seorang ibu asal Bogor, Siti Mauliah, yang sejak awal merasa bahwa bayi yang dirawatnya selama ini bukanlah anak kandungnya. Meski kasih sayangnya terhadap anak yang sekarang dalam pengasuhan yang tetaplah berlimpah, namun Siti terus berupaya mencari kebenaran tentang anak yang ia lahirkan. Saudara, kegundahan hati Siti sesungguhnya sudah dirasakan sejak ia masih dirawat atau di rumah sakit pasca melahirkan pada 18 Juli 2022. Siti sempat meragukan anak keempatnya tersebut. Pasalnya sesaat setelah melahirkan, Siti sudah sempat melihat sang anak dan merasakan adanya perbedaan. Setahun sudah, Siti berupaya memastikan kebenaran anak kandungnya yang diyakini telah tertukar. Masa pas mau pulang nanti dan kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget. Berbedanya apa? Dari sama yang kemarin saya gendong semalam sampai semalam kan saya gendong itu kan kok pagi-pagi pas mau pulang kok ini bayi beda amat ya, sampai ngomong ke bapaknya juga, wah kok ini mah kayaknya bukan anak kita deh gitu kan, kata bapaknya nyautin masa sih mah. Saudara, jika kita mundur lagi, semua berawal saat Siti Mauliah melahirkan di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Saat itu, 18 Juli 2022, Siti Mauliah melahirkan melalui operasi sesar. Dan keesokan harinya, tanggal 19 Juli 2022, bayi Siti dibawa perawat ke ruang perawatan khusus bayi. Namun saat kembali menggendong bayinya di tanggal 20 Juli 2022, Siti merasakan perbedaan secara fisik. Hingga kecurigaan itu memuncak saat mengecek gelang yang ada pada bayi sepulangnya dari rumah sakit. Dia juga mengaku sempat menanyakan kepada pihak rumah sakit, tetapi seorang perawat menyatakan bahwa gelangnya saja yang tertukar. 4 bulan berselang, Siti pun sempat meminta alamat orang tua bayi yang diduga tertukar dengan anak yang dia rawat sekarang. Namun seiring dengan waktu sampai pihak rumah sakit melakukan mediasi dengan kedua orang tua bayi, belum ada titik temu persoalan ini. Dan kurang lebih setahun sejak melahirkan, yaitu di tahun 2023 ini, Siti pun melakukan tes DNA. Ya itu tadi video tadi tentang bayi yang tertukar ya selama 1 tahun. Nah begitu lama. Jadi sebelum tes DNA itu bermacam-macam ya. Siti ini ke rumah sakit menemui alamat yang sama-sama melahirkan hari itu juga ya Ibu Aminah sama Ibu Siti itu ya lo datangi itu tadi alamatnya didatangi terus ke rumah sakit, terakhir jalan satu-satunya langsung tes DNA-nya selama 1 tahun. Karena sebelum tes itu bilangnya meragukan ya bukan anaknya, fisiknya berbeda. Kan kalau orang tua bayi itu pasti kalau bukan anak kandung atau bagaimana mungkin ada ya yang seperti apa, perbedaan apa, seperti ternyata fisiknya bagaimana. Ternyata memang ya ditentukan setelah dicek DNA-nya. Makanya hari ini kita membahas tentang DNA. DNA itu artinya kita mau tahu bayi seseorang. Yang buktinya seperti ini tadi kita pelajari tentang bayi yang tertukar. Jadi untuk mempelajari DNA ini untuk bayi yang tertukar memang ada di buku kita ya, di buku kelas 12 biologi memang ada ya. Bukan kita bikin-bikin, memang ada. Dan jadi kejadian memang ada lalu dibikin paket buku biologi kelas 12 ya. Ya jadi itu tadi bayi yang tertukar setelah dicek DNA-nya memang tertukar ya, benar-benar tertukar selama 1 tahun karena mungkin banyak perbedaannya. Jadi setelah dicek DNA-nya
benar tertukar sama Ibu Aminah tadi. Ibu Siti yang kayaknya yang protes, kalau Ibu Aminah enggak protes. Ya kalau Ibu Siti memang banyak kejanggalannya, kalau bayi tertukar tuh mungkin fisiknya berbeda gimana seperti itu ya. Itu tadi sekilas infonya video yang kalian lihat. Jadi nanti untuk video ini kalian untuk menjawab di LKPD tadi, melihat yang video tadi ya. Ya ini sampai sebelum di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan diskusi kelompok. Setelah Ibu bagi LKPD ini, sebelum Ibu bagi, kalian membentuk kelompok dulu. Satu kelompok 4 orang. Di kelompoknya bikin 5 anak lah. Karena kita ini kan 20 lebih ya. Silakan tuh bagi kelompoknya 4. Di sini susun dulu mejanya. 4 orang satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4 ada 5 kelompok ya. Ya kita bagi dulu. LKPD-nya. Makasih Bu. Iya. Nanti nama kelompoknya ditulis lah, jumlah anggotanya juga ditulis. Kelompok 1. Nanti nama kelompoknya kelompok 1 ya di atas, anggotanya juga tulis. Ya silakan. Ditulis dulu nama anggotanya, kelompoknya juga. Tapi yang belum 1, udahlah semua. Ya 1, 2. Ya bisa 2. Ada yang lebih ya. Nah bisa 2. 2 satu kelompok. Ya. Ya. Ya silakan berkelompok mengerjakan SKPD-nya. Ya, LKPD-nya. Ya baiklah semuanya perhatikan. Untuk LKPD sudah Ibu bagikan semua kelompok ya. Sudah silahkan kalian mencari jawabannya. Tapi jangan lupa dulu nama kelompoknya nama kelompoknya kelompok 1 ya. Kelompok 1 tulis ya anggotanya kelompok 1. Ini kelompok 2 naklah, ini kelompok 2, terus kelompoknya kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4. Ini terakhir ya, kelompok 5 naklah. Jadi ada 5 kelompok. Ya. Tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 5, jumlahnya berapa? Nama kelompok 2 itu sudah lunak lah. Ya. Nanti kita selesai presentasi. Ya silakan kalian jawab LKPD-nya. Ya untuk menjawab di LKPD bisa ya kalian mencari di internet boleh, dipakai bukunya boleh ya kalian. Ya. Dan di internet bisa ya, di bukunya bisa, memudahkan di internet bisa ya. Semangat nakal semuanya, semangat semua. Nah, kita bisa untuk jawab LKPD-nya. Ya. Ya silakan. Jika ada yang ditanyakan sama Ibu ya silakan. Mau menanyakan soal berapa? Jelas-jelas malah soalnya. Ya. Ya silakan dulu cari. Ya untuk kelompok 2, gimana kelompok 2? Ya kelompok 2 ada yang tanyakan Mak? Yang ada bisa yang kesulitan bisa ditanya sama Ibu. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3 ya. 3 cari di internet ya, cari jawabannya, lembar kerja LKPD-nya. Jika ada yang mau tanyakan silakan tanyakan sama Ibu ya. Iya. Jangan lupa nama kelompoknya masing-masing ditulis. Ya, nama kelompoknya, jumlah kelompoknya ya. Nah, itu apa itu gennya itu gen. Misalnya kamu menjawab mencari gen, jawabannya di internet ya, ada yang alel juga. Terus ya lupus ya. Kemarin yang sebelum kita membahas alel itu ada yang kayak lucu, kenapa? Ya, ya selamat mengerjakan.
Ini ada yang ditanyakan sama ibu dok? Nggak ada ya. Berbagi tugas bisa ya. Tanya nomor 1 itu apa itu gen, ale dan lupus ya. Dalam 1 soal itu ada 3 pertanyaan, 3 jawaban ya. Ya kalau mau cepat ya bisa kalian gen itu siapa menjawab. Yang alenya itu yang mana? Bisa kamu menjawab dari jawabannya, lupus juga kamu ya. Yang kerja kelompok sama saling membantu ya. Ya ini lagi kelompok 3 ya. Jangan lupa tulis nama kelompok 3 ya. Kelompoknya kelompok 3. Ya jumlah anggotanya ada 4 ya. Tulis nama-namanya. Untuk menjawabnya nanti sama-sama ya kalian. Misalnya nomor 1 apa itu gen, ale dan lupus. Itu kan ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan nomor 1 3 jawaban itu bisa 2 orang mencari jawaban di internet. Ada yang tanyakan enak? Ya. Bila ada yang mau tanyakan silakan ya. Jika ada yang kurang mengerti ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 bisa mau ditanyakan. Ada ya. 2 kelompok 3. Ya. Tanyakan bisa apa? 4, gimana kelompok 4? Ya nanti nama kelompoknya ditulis lah. Nama kelompok, jumlah kelompoknya berapa? Ada 4 ya. Jadi ditulis. Ya kelompok 5 gimana? Ada yang kadang mengerti bisa ditanyakan. Dicek dulu ya untuk LKPD-nya. Ya untuk nomor 1 gimana? Nomor 1 ada 3 jawabannya, nomor 2 saja 3, 4. Ya jangan lupa tulis nama kelompoknya apa? Kelompoknya 5, jumlahnya ada 4 ya. Ya, baiklah. Mungkin sudah semua ya? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 ya. Baiklah. Nah, kalau sudah kita presentasikan kayak nanti. Ya, kita presentasikan tiap kelompok nanti maju ke muka ya. Silahkan kelompok siapa yang bersedia dulu. Ya. Silahkan kelompok 1 dulu maju ke muka. Ya, silahkan kelompok 1. Nanti perkenalkan dulu kelompoknya, presentasikan hasil LKPD-nya. Ya silakan. Kelompok 1. Ya. Nanti kelompok lain bisa membahas nanti ya. Ya setelah presentasikan kelompok 1, kelompok 2 bisa membahas, kelompok 3 bisa membahas. Menambahkan atau gimana. Ya silakan perkenalkan kelompoknya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 1 yang mempresentasikan hasil dari kami. Saya sebagai moderator, Surya Duka. Ya, di sini untuk menjawabnya, pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Mulis. Ya, silakan. Apa itu gen, ale, dan lopus? Gen adalah materi genetik yang terdiri atas sepertiga DNA yang menentukan sifat individu. Alel adalah salah satu bentuk varian gen pada lopus tertentu atau lokasi pada suatu kromosom. Lopus merupakan letak suatu gen pada suatu berkas kromosom. Ya, silakan. Nomor 2, di mana letak gen? Gen terletak di dalam kromosom, tepatnya pada bagian yang disebut kromomer atau nukleosom. Dan lanjut untuk jawaban nomor 3 itu perbedaan gen dan resesi. Jadi gen dominan adalah gen yang pengaruhnya lebih kuat, sedangkan gen resesi adalah gen yang pengaruhnya lebih rendah. Dominan sifatnya muncul pada makhluk hidup, sedangkan resesi tidak muncul karena ada dominan. Dan lanjut jawaban nomor 4. Nomor 4, apa itu DNA dan bagaimana struktur dan proses rekalapsinya? Ya. Jadi proses strukturnya menggunakan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA yang lama. Ya. Sekian itu tadi hasil dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Kalau ada, kami tutup.
Ya, terima kasih. Silakan kelompok yang lain bisa menambahkan gimana atau ada pendapat lainnya. Silakan kelompok berapa? Silakan. Siapa kelompok 3 mau main gimana atau menambahkannya atau ada pendapat lainnya untuk menjawabnya beda pendapat bisa silakan. Soal tadi itu adalah yang Iya. 4 apa itu DNA dia dan bagaimana struktur dan proses replikasinya. Iya. Replikasinya tuh ya apa bentuknya. Iya, silakan untuk kelompok 1. Tadi dijelaskan sudah loh. Iya. Jadi rep Ya, silakan. tadi lo kata kita menggunakan DNA baru bahwa DNA lama digabung. Jadi ngarannya tadi bisa digabung. Apa tadi yo? Replikasi namanya. Ya. Iya. Kalau digabung di replikasi. Iya, silakan yang mana lagi? Ya, Atau yang lain. 4 sih. ya, Ada nggak lagi selain itu Ada jawabannya? kelompok lain bisa menambahkan ya, atau- kelompok lain bisa menambahkan membantu kelompok 1 bisa, boleh. Bisa kelompok lain menjelaskan. Iya, boleh. Pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Ya, tadi yang menanyakan kelompok 3 ya. Kelompok 4. Yang maju ini kelompok 1. Jadi kelompok 2 boleh ya membantu jawaban untuk kelompok 1 ya. Membantu Replikasinya tuh kayak apa misalnya? ya, aplikasinya seperti apa ya. Gambarnya, kata Pak. Ya, Jadi Pak. ya silakan. Bisa dilihatkan sama temannya. Kamu ada penjelasannya. Ya, Nah, jadi itu prosesnya pada sel replikasi DNA sebelum pembelahan sel prokarya terus menerus melakukan replikasi DNA pada eukariota. Waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur pada fase sinus S sel sebelum mitosis atau meiosis. ya. Jadi loh, Gimana ini untuk kelompok nanti 3? yang replikasi itu DNA-nya berbelah. Terbelah maksudnya terbelah. Biasa. Ya. Terima kasih. Ya, jika ada kata lagi. Ya, gimana puaskah untuk pertanyaannya? Untuk jawabannya nomor kelompok 3 tadi. Untuk jawabannya puas nggak? Sudah ya. Puas kada? Ya, terus ya, itu kelompok lain lagi. Adakah yang mau menanyakan? Bertanya kepada kelompok Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1. siapa yang mengusulkan dari teori gen? Ya. Ya, Siapa yang mengusulkan dari teori gen? Nah, ya misalnya ada kesulitan, kelompok 1 ini boleh membantu kelompok 2 ya, atau kelompok 3 di belakang. Ya, membantu cari solusinya, cari jawabannya. Boleh, kelompok 3 bisa membantu. Ya, sana di belakang kelompok 3 ya. Ya, gimana untuk kelompok 1? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari kelompok Ya, 4. tepat. Jadi yang mengemukakan konsep genetika adalah Johann Mendel. Ya. Nah, itu namanya adalah jelas. ya. Ya, itu tadi sudah di apa? Ya, sudah disebutkan. Adakah lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok 3 kah mau menanyakan atau menambahkan? Menambahkan jawaban yang tadi presentasi tadi bisa ditambahkan boleh. Atau jawaban lain atau ada yang kadang mengerti. Adakah? Kromosom kan terbagi menjadi 2. Iya. Itu autosom dan gonosom itu Iya. perbedaannya bagaimana? Ya, tadi. Autosom dan kromosom yang tadi kita di video Ya, tadi. jadi perbedaannya kromosom autosom Ya. mengekspresikan sifat tertentu dan ada pada semua individu baik jantan maupun betina. Sedangkan itu kromosom autosom. Ya, perbedaannya. Ya. Sedangkan dengan kromosom itu keberadaannya membedakan individu tersebut jantan atau betina. Bukan kelamin hanya menentukan ekspresi kelamin jawabannya. Ya, gimana? Untuk kelompok 4. Jawabannya sudah dijawabkan oleh kelompok 1. Dibikin. Jadi intinya kan kromosom autosom mengekspresikan sifat tertentu dan ada pada semua individu baik jantan maupun betina. Dan kromosom membedakan individu tersebut jantan atau betina. Kelamin bukan hanya menentukan ekspresinya kelamin. Ya, gimana? Untuk kelompok jawabannya? Boleh lama
Ya. Kalau itu kami kayaknya Bang jauh. Ya, kalau ada kelompok lain menambahkan boleh. Kelompok 3 menambahkan untuk jawaban yang kelompok 4 tadi ya boleh menambahkan. Membantu untuk kelompok 1 yang prestasi muka, boleh kalian bantu ya. Ya boleh kalau bertanya lagi. Perkenalkan, nama saya Nur Aditya dari kelompok 3. Ya. Jadi kan ada teori genetika. Apa penyebab latar belakang munculnya teori genetika tuh? Ya, apa penyebabnya? Ya latar belakang teori tadi genetika tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya silakan jawabnya. Pandangan kurang. Si apa tadi? Latar belakang. Ulangi dulu pertanyaan, nak. Ulangi supaya jelas untuk menjawab kelompok 1 yang prestasi di muka. Tadi si Georgie ini penasaran nih ya. Iya. Manusianya beda-beda. Ya. Jadi nyari bereksperimen. Apa geram yang bilang manusia beda-beda? Ditemukan lah DNA. Nah, ditelitinya DNA berbeda dari DNA tadi. Jadi di spekulasinya dikemukakannya DNA. Ya. Yang DNA yang bayi yang tertukar. Jadi kan itu inya tuh gabut gitu. Penasaran. Ya, Boleh kali kelompok lain lagi nambahkan boleh. Penasaran seperti apa? Ya. Ini penasaran manusianya bilang bisa beda-beda ininya, ditelitinya dapat gen. Nah, jadi gen yang mulai berbeda. Ya, gimana? Dipahami? Sudah dipahami? Jadi latar belakangnya itu namanya perbedaan kenapa? Jadi beda-beda. Ya, kenapa beda-beda? Ya, seperti itu. Ya, kenapa beda-beda? Artinya kan misalnya DNA-nya beda-beda kan orangnya beda-beda juga. Saya tahu kan DNA orang ini seperti ini. Ya, ada yang menambahkan kelompok 3. Gimana jawabannya? Ya sudah. Oke. Ya, yang lain lagi ada yang lagi untuk menanyakan? Ya, mungkin banyak sudah pertanyaannya. Baik kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 menanyakan tadi, jadi kelompok 1 tadi yang presentasikannya. Ya, berarti nggak ada lagi pertanyaan ya? Ada lagi pertanyaan? Sudah. Oke, ya, ya silakan tutup Sampai di sini presentasinya. saya akhiri semua salam. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Ya, tadi kelompok 1 presentasinya ya sudah bagus sekali ya. Silakan kelompok siapa yang siap lagi? Apa kelompok 3, kelompok 2 terserah. Silakan. Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bersama saya sebagai moderator, Aulia. Ya. Silakan. Dengan diminta di atas untuk melakukan pembuktian, saya akan melakukan tes DNA. Carilah informasi terkait tes DNA dari berbagai sumber. Dulu jawaban yang kelompok 2 tadi maju hasil LKPD-nya atau lembar kerjanya seperti ini Bu, ditambahkan boleh. Kelompok 3 gimana paling belakang? Kelompok 3 gimana? Mau ditanyakan? Ya. Kelompok 1. Ya, berarti ya silakan. Ya, tutup presentasinya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Ya. Oh, silakan kelompok siapa lagi? Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan. Hasil dari diskusi kami dengan saya Dimenala Safitri. Ya. Silakan kepada Juwita untuk membacakan hasilnya. Ya, silakan. Salam 1. Absorbent, alen, dan locus. Ya. Gen adalah materi yang terdiri atas spektrum DNA yang menentukan sifat individu. Sedangkan alen adalah sepasang gen yang memiliki pengaruh perlawanan. Dan locus merupakan letak suatu gen pada suatu bekas kromosom. Ya. Soal nomor 2, di mana letak gen? Letak gen berada di dalam inti sel atau nukleus. Soal nomor 3, apa yang dimaksud gen A, dominan
kasih untuk kelompok 5. Ya bisa kalian menanyakan kelompok berapa? Ya bisa kelompok 1 menanyakan ya. Ya silakan menanyakan. Ya. Ya. Termasuk ya, berarti ada DNA-nya. Karena mungkin kan sudah di kita tadi menyambat. Ya. Itu ada DNA-nya. Iya, semuanya baik makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuh. Susul DNA. Ya, semua makhluk hidup ada DNA-nya. Ya. Ada apa lagi? Ya, yang lain kelompok 3 bisa menanyakan atau menambahkan jawaban atau membantu yang kelompok 1 itu menanyakannya misalnya kurang jelas jawabannya, bisa kelompok 3 menambahkan jawabannya lagi atau kelompok 4 menambahkan lagi, membantu ya, membantu menjawabkan yang pertanyaan tadi kelompok 5 tadi ya, yang maju tadi bisa membantu menjawabkan ya. Terus ada lagi menanyakan atau menambahkan ya, menambahkan hasil kelompok tadi bisa kalian tambah atau kalian tanyakan lagi ya. Kelompok 4 ada lagi yang tanyakan. Kelompok 3 yang di belakang mau menanya boleh, atau pemasukan atau membantu tadi yang kelompok 1 menanyakan tadi, menanyakan yang tadi itu misalnya hasilnya kurang puas, bisa kan jawab lagi, menambahkan jawaban yang berhasil kelompok 5 tadi, bisa kalian bantu ya. Silahkan kelompok apa lagi yang mau menanyakan atau menambahkan hasil kelompoknya ya. Ada lagi ya, ada lagi menanyakan ya. Tutup aja ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 5 semuanya tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi tadi yang ya itu kesimpulannya kita menyimpulkan di sini tentang kalian tadi ya, tentang gen, tentang DNA-nya, kita menyimpulkan lagi hasil yang kalian prestasi tadi. Ibu simpulkan di sini yaitu gen, kesimpulannya gen adalah itu bagian kromosom yang menjadi lokasi sifat-sifat keturunan atau faktor yang mempengaruhi keturunannya. Itu kalau kromosom itu menjadi lokasi sifat-sifat keturunan atau faktor yang mempengaruhi keturunannya, seperti itu ya. Di sini ada gambar seperti ini, itu memang diperbesar ya. Ini kromosomnya diperbesar. Terus di sini DNA di sini merupakan ya molekul yang memuat informasi genetik suatu makhluk hidup. Terus di sini mengenai alel lagi, kalau ada yang bingung ya di sini alel. Nah, yang minggu dulu ya ada yang ketawa bagaimana alel, bagaimana pengertiannya itu bagaimana Bu. Nah itu Ibu jelaskan di sini. Untuk alel ini adalah itu salah satu bentuk varian gen ya, varian gen pada lupus tertentu ya. Terus di sini untuk DNA-nya, DNA ini sendiri terdiri dari dua rantai. Terus polinukleotida berbentuk heliks ya, berbentuk heliks ganda yang sangat panjang dan melilit ya melalui sumbu yang sama ya. Jadi ini tadi hasil kalian LKPD yang kalian prestasikan di muka, Ibu simpulkan. Nah ini kesimpulannya. Mau tentang gen gimana kesimpulannya, tentang DNA gimana, terus yang alel juga ada seperti ini kesimpulannya. Dan di DNA di sini ya sudah di sini kita simpulkan. Yaitu tadi kesimpulan tentang gen dan DNA tadi, yang tentang bayi yang tertukar ya. Ya terus lagi kita setelah ini kita tes latihan lagi ya, tes latihan formatif ya. Ya tadi sudah kita pertanyaan tentang LKPD sudah selesai semuanya, sudah Ibu simpulkan. Kalian menjawab lagi tes formatifnya ya. Ibu bagikan dulu ya, silakan. Yes. Ya, jangan tinggal.
kalian sudah melaksanakan tes formatifnya. Ya, silakan kalian. Ya, ada yang sudah semua ya? Oke, berarti bagi yang sudah semua bisa kita kumpulkan dulu. Sini. Nanti Bu, ya. Ya. Berarti ini ya sudah semua ya. Ya, sama-sama. Ya sudah ya? Oke, sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4. Terakhir kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5. Ya, sudah. Setelah ini latihan refleksi lagi lah. Ya. Perhatikan semuanya, anak-anak juga semuanya. Tadi sudah LKPD sudah kalian prestasikan. Ini yang kedua tes formatifnya sudah kalian jawab. Yang terakhir di sini kalian refleksi lagi ya. Ya Ibu menanya dulu selama kita pembelajaran hari ini untuk yang ini manfaat apa yang kalian rasakan pelajaran materi ini manfaatnya apa dulu untuk kalian. Untuk kelompok 1 bisa perwakilan apa dulu menurut kamu ya manfaatnya kita yang pembelajaran seperti ini manfaat kerja kelompok ini manfaatnya apa dulu? Pertama dulu ya kedua oke ya ketiga oke yang lain bisa kelompok 1 terima kasih jawabannya sangat memuaskan. Oke terima kasih sangat berani tampil di muka. Nah 1 apa lagi kedua ya jangan sama yang lain banyak. Yang kedua tadi memberikan diri prestasi ke muka. Kedua ya melatih berbicara di muka kelas di sini perwakilan. Ketiga apa lagi? Ketiga yang asalnya kalian malu tampil ke muka karena dia lagi malunya. Nah itu memberikan diri, belajar memberikan diri, belajar membuka suara dan lagi kalian kerja kelompok ya. Artinya kerja kelompok itu sama-sama kalian bahas, sama-sama kalian mencari jawabannya. Nah itu sudah oke bagi Ibu. Sudah. Ya jadi itu tuh manfaatnya supaya kalian lebih oke lagi, lebih bagus, mengetahui manfaat banyak sekali, memberanikan diri, menambah pembelajaran yang bagus, menambah pengalaman, menambah lagi apa lagi? Ya berani tampil, berani prestasi dan lain-lain. Ya terima kasih banyak. Ibu anggap semuanya kalian sudah mantap, sudah karena kalian sudah oke, ya, sudah mengerti semuanya. Ya terima kasih. Salah hilang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya semangat. Ya silakan.